Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Evelia, NPM 20040101043. Saya dari Prodi Manajemen Pagi semester 4. Saya di sini akan menjawab soal UTS MSDM 2. Yang pertama itu, jelaskan 5 definisi manajemen sumber daya manusia menurut 5 pakar yang berbeda. Yang pertama, menurut Dessler, MSDM adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan dan mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Yang kedua, menurut Mathis dan Jackson, MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut Gary Dessler, MSDM sebagai kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, penilaian prestasi kerja karyawan. Yang keempat itu menurut Bond dan Kurtz, MSDM itu adalah fungsi perencanaan dari kebutuhan sumber daya manusia yang meliputi organisasi, perekrutan, pemilihan, pengembangan, ganti rugi, dan evaluasi. Yang kelima itu menurut Bohlalander dan Snell, MSDM merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, pengembangan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja. Soal yang kedua, sebutkan 10 istilah MSDM dan jelaskan definisinya. Yang pertama itu human resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang kedua itu manpower, yaitu tenaga kerja yang akan terlibat di suatu organisasi maupun perusahaan yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu human capital, yaitu usaha mengembangkan dan mengelola sumber daya manusia demi mencapai tingkat paling penting yang lebih tinggi jika dinilai dari sisi kinerja. Yang keempat itu environmental scanning, yaitu evaluasi dan penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang penting di dalam perusahaan. Yang kelima, rekrutmen, yaitu proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi suatu posisi. Yang keenam itu compensation, yaitu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang telah ia berikan. Yang ketujuh itu continuous learning, yaitu kemampuan untuk menerapkan strategi yang mendukung pembelajaran dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap suatu perubahan. Yang kedelapan itu performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Yang kesembilan, intelijensi, yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kesepuluh itu the right man in the right place, yaitu orang yang tepat akan ditempatkan di posisi yang tepat pula. Soal yang ketiga, jelaskan kriteria SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas itu senantiasa mengantisipasi tuntutan pada masa depan, mempunyai sikap positif, berwawasan, dan mempunyai keterampilan, kemampuan serta keahlian yang sesuai di dalam bidang di mana SDM tersebut ditempatkan. Soal yang keempat, jelaskan upaya perusahaan dalam memperoleh SDM yang berkualitas. Yang pertama, melakukan komitmen karyawan untuk berkualitas. Yang kedua, melakukan program pelatihan tepat sasaran. Yang ketiga,
pengembangan dan evaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, penilaian prestasi kerja karyawan. Yang kelima, membuat sistem penghargaan sesuai kerja. Soal yang kelima, mengapa perusahaan di Indonesia masih memerlukan tenaga kerja asing, dan jelaskan dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Yang kedua, pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Yang ketiga, adopsi teknologi baru lebih cepat terjadi. Yang keempat, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Yang kelima, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Dampak negatifnya yang pertama yaitu mempersempit peluang kerja tenaga lokal. Yang kedua, menjadi ancaman untuk tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Yang ketiga, menimbulkan peluang pengangguran. Soal yang keenam yaitu jelaskan apa yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas di Indonesia. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan sesuai bidang yang didalami oleh SDM tersebut. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan untuk karyawan potensial. Yang keempat, berikan kenaikan gaji untuk karyawan yang produktif. Yang kelima, menyediakan fasilitas yang lengkap untuk karyawan. Sekian dari jawaban UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.